Materi kita hari ini yaitu pembagian suku banyak, di mana pembagiannya kita menggunakan Horner. Tapi untuk itu, sebelum kita masuk di Horner, mari dulu kita mengingat materi pembagian yang bersisa dan tak bersisa. Kita buat contohnya, berapakah nilai 5 dibagi 2? Ya, berarti 5 dibagi 2 dikali 2 di sini, 2 kali 2 4, kita kurangkan 1. Berarti ini hasil bagi berarti 1 ini sisanya. Berarti 5 dibagi 2 hasilnya 2, tetapi bersisa 1. Kemudian kita coba satu lagi, 6 dibagi 3, yaitu 6 bagi 3, 3 kali 2 ya, 3 kali 2 6, kita kurangkan 0. Ini hasil bagi, ini sisa 0. Jadi dari dua contoh ini, jika 5 dibagi 2 dia bersisa 1, berarti itu tidak habis dibagi ya. Ini tidak habis dibagi. Kemudian 6 bagi 3 dia bersisa 0, itu menandakan bahwa 6 dibagi 3 itu berarti habis dibagi. Habis bagi. Jadi kalau kita membuat contoh di suku banyak, bisa kita buat jika x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 dibagi x kurang 1. Ini kita buat contohnya. Coba kita bagikan dengan pembagian biasa saja dulu ya. X kurang 1, x kuadrat tambah 4x kurang 5. Itu cara penyelesaiannya. Itu kita lihat suku yang paling depannya atau berpangkat tertingginya kita acuan kita. X dikali berapa supaya x kuadrat. Berarti di sini pangkatnya 1, di sini 2, berarti 1 tambah berapa supaya 2? 1 ya, berarti x. Berarti x dikali x pangkat 2 minus 1 dikali x minus x. So kita kurangkan karena koefisien x kuadrat di sini di atas sama di bawah itu bertanda sama, jadi kurang. 4x dikurang minus x, artinya 4x ditambah x, jadi 5x. Baru kita turunkan minus 5. X dikali berapa supaya 5x? Berarti di sini positif, berarti di sini positif 5 ya. X dikali positif 5, 5x minus 1 dikali 5 minus 5, kita kurangkan 0. Oke. Berarti kalau kita misalkan x kurang 1 pembagian, atau di sini kita buat berarti fx itu kita misalkan x kuadrat tambah 4x kurang 5. Kemudian pembagiannya kita buat px itu x kurang 1. Kemudian hasil baginya kita buat x tambah 5, berarti sisa 0 ya, sisa 0. Berarti fx bisa kita buat, ini px dikali hx ditambah sisa dia ya, sisa. Jadi kalau ini tadi soal kita habis dibagi. Atau boleh kita menggunakan dengan cara substitusi. Jadi caranya seperti ini nanti. Tentukan nilai fx dari fx sama dengan x kuadrat tambah 4x kurang 5 untuk x sama dengan 1. Soal ini tadi ya, berarti maksudnya biar tahu kita apa sebenarnya arti dari nilai itu sendiri. Berarti fx kita ganti x sama dengan 1, berarti dia menjadi, atau kita jawab dulu ya, jawab. Berarti f1 sama dengan, atau kita tulis dulu soalnya, fx sama dengan x kuadrat tambah 4x kurang 5. Kita masukkan x-nya sama dengan 1. Berarti f1 1 kuadrat tambah 4 kali 1 kurang 5. Berarti 1 ditambah 4 kurang 5, ini 0.
Berarti nilai itu sebenarnya berarti F1 sama dengan 0. Kalau kita kaitkan dengan pembagian tadi, bahwa nilai itu sama dengan sisa ya. Berarti kalau kita menentukan nilai, berarti artinya kita menentukan sisa. Ya, itu artinya. Nah, kita masuk ke soal nomor 1. Kita masuk ke soal nomor 1. Kita tulis dulu soalnya. Fx sama dengan x pangkat 3 kurang px kuadrat kurang x kurang 6 dibagi x kurang 3. Konsepnya ini di sini ada kata habis dibagi. Konsep habis dibagi tadi adalah bersisa 0. Oke. Kita masukkan. Kita bagikan. Ini kita menggunakan Horner ya. Kita menggunakan Horner. Caranya kalau kita menggunakan Horner, maka setiap koefisien fungsi tadi kita masukkan. Kita tulis ya, koefisien x pangkat 3 1, koefisien x kuadratnya minus b, koefisien x nya min 1, kemudian konstantanya minus 6. Ini kemudian x kurang 3 ini bisa kita buat menjadi ini ya, x kurang 3 0 sama dengan 0, x nya sama dengan 3, boleh ditambah 3 masing-masing ruas atau kita pindah minus 3 nya menjadi 3, berarti 3 nya kita tulis di sini. Caranya kita turun 1, ini kita kalikan, sini kita kalikan semuanya, 3 dikali 1 3. Kemudian kita tambahkan minus P tambah 3. Oke, kita tulis saja minus P tambah 3. Kita kalikan 3 kali minus P minus 3P. 3 dikali positif 3 positif 9. Kemudian kita tambahkan minus 1 tambah minus 3P tambah 9. Jangan tambahkan dia minus 1 tambah minus 3P dan min 1 tambah 9, itu salah konsepnya ya. Di sini tidak mengandung variabel P. Jadi dia hanya konstanta, ditambahkan hanya dengan 9 ya. Berarti P-nya tetap bernilai minus 3 ya. Ini minus 3P, baru min 1 ditambah 9, tambah 8. Ini ingat selalu ya anakku. Karena ini mempengaruhi nanti ke seterusnya, nanti salah lagi ya. Kemudian kita kalikan lagi, ini kali ya, 3 dikali minus 3P minus 9P, 3 dikali positif 8 positif 24. Baru kita tambahkan lagi ya, tambah, ini tetap minus 9P nilainya ya. Kemudian minus 6 tambah 24 tambah 18. Oke. Hasil akhir ini itu namanya sisa ya. Di suku banyak yang hasil akhir ini namanya sisa. Jadi bisa kita coba ini tadi ya, sebelum kita selesaikan di sana, kita lihat dulu di sini tadi dengan menggunakan Horner ya, kesilapan tadi menggunakan Horner. Coba kita buat x kuadrat, ini soalnya ya, ini soalnya aku. Berarti koefisien x kuadrat 1, koefisien x-nya 4, konstantanya minus 5. Kemudian seperti yang kita buat tadi di sana, x kurang 1 itu kita buat di sini 1. Berarti turun 1, 1 kali 1, 1. Tulis di sini ya, di sini tempatnya ya. Berarti 1, kita tambahkan 4 tambah 1, 5. Ini kali lagi ya. Kali, ini kali 1 kali 5. Kita tulis di sini hasilnya ya. 5 minus 5 tambah 5 0. Nah, ini sisa. Sisa berarti sama dengan yang tadi, sisanya 0 ya. Jadi hasilnya di samping sisa itu adalah konstanta, di samping konstanta variabel x. Jadi kalau ada nanti seterusnya ke depan, berarti di samping sisa konstanta, samping konstanta x, kemudian di samping x itu x kuadrat, di samping x kuadrat x pangkat 3, demikian seterusnya. Jadi hasil baginya di sini, hasil bagi konstanta x variabel x berarti 1x. Jadi kalau dia 1x kita tulis x saja. Yang konstantanya positif 5 berarti kita tulis tambah 5 ya.
Ini dengan Horner ya. Ini dengan Horner. Ketinggalan tadi. Ini dengan pembagian biasa. Berarti artinya di penjumlahan terakhir itu namanya sisa. Oke. Berarti kita masuk ke sini tadi. Berarti minus 9P tambah 18 adalah sisa. Karena dia habis dibagi, berarti harus sama dengan 0. Ya. Itu tadi juga habis dibagi, berarti sama dengan 0. Berarti dari sini kita buat min 9P tambah 18 sama dengan 0. Pindahkan 18-nya. Min 9P sama dengan, pindah atau masing-masing ruas kiri dan kanan ditambah minus 18. Berarti 0 ditambah minus 18, minus 18. Berarti P minus 18, ini tetap pembagiannya minus 9 ya, bukan 9, karena pembagian. Berarti P sama dengan 2. Ini jawaban nomor 1. Kemudian kita masuk di nomor 2. Tentukan hasil bagi dari dan sisa pembagian dari fx sama dengan 3x pangkat 3 kurang, kita ulangnya 3 ya, 3x pangkat 3 kurang 5x kuadrat tambah 4x kurang 7 dibagi x tambah 5 ya, bagi x tambah 5. Berarti kita menggunakan Horner ya. Koefisien x pangkat 3 kuadratnya selalu setelah 3 2 ya. Kalau misalnya nggak ada 2 berarti koefisiennya 0 ya. Contohnya kalau dia 3x pangkat 3 tambah 4x minus 5x kuadratnya tidak ada, berarti nanti koefisien x kuadratnya 0 gitu ya nakku. Berarti di sini 3, koefisien kuadrat minus 5, koefisien x positif 4, konstantanya minus 7, x tambah 5 0, x tambah 5 sama dengan 0, berarti x sama dengan, pindah lagi minus 5, berarti di sini minus 5, tambah, turunkan 3 kali minus 5 minus 15, minus 5 tambah minus 15 minus 20, minus 20 dikali minus 5 minus 5 dikali minus 20, jadi karena minus dikali minus jadi positif 100. Berarti kita tambahkan 4 ditambah 100, 104 dikali minus 5 berapa? 20 ya, minus 520. Nah gitu dia. Berarti kita tambahkan dia minus 527. Oke. Jadi hasil pembagian 3x pangkat 3 kurang 5x kuadrat tambah 4x kurang 7 dibagi x tambah 5. Seperti yang saya bilang tadi, yang terakhir ini sisa. Kemudian konstanta x-nya pangkat 1, pangkat 2. Berarti hasil bagi sama dengan konstanta x pangkat 2. Koefisiennya 3, berarti 3x pangkat 2. Ini x. Koefisiennya minus 20. Minus 20 x pangkat 2. Maaf ya. Pangkat 1. Konstanta pangkat x pangkat 1 x pangkat 2. Baru di sini konstantanya 104 positif, berarti tambah 104. Atau sisanya di sini minus 527. Nah, gitu dia. Sudah bisa di sini ya. Baru kita masuk di nomor 3. Terakhir, kita juga menentukan hanya sisa pembagiannya. Jadi x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat ditambah x kurang 6. Ini dibagi x kuadrat dikurang x kurang 2. Perhatikan, kalau di sini bisa kita faktorkan, berarti bisa nanti kita menggunakan Horner. Tapi kalau nggak bisa nanti difaktor, buat aja pembagian biasa. Ya, kita buat pembagian biasanya dulu ya. X kuadrat kurang x kurang 2, x pangkat 4 kurang 3x pangkat 3 kurang 5x kuadrat tambah x kurang 6. Konsepnya seperti tadi. X pangkat 2 kali berapa supaya x pangkat 4?
Berarti X kuadrat ya. X kuadrat kali X kuadrat, ini positif X pangkat 4. Minus X dikali X kuadrat, minus X pangkat 3. Minus 2 dikali X kuadrat, minus 2X kuadrat. Kita kurangkan. Tandanya sama, berarti habis ya. Kalau dikurangkan habis. Kita masuk pangkat 3. Minus 3X pangkat 3 dikurang minus X pangkat 3. Itu sama artinya dengan minus 3X pangkat 3 ditambah X pangkat 3. Ya, berarti minus 2X pangkat 3. Minus 5X pangkat 2 dikurang minus 2X kuadrat, artinya minus 5X kuadrat ditambah 2X kuadrat. Berarti minus 3X kuadrat. Kemudian kita turunkan 1, positif X. Turun positif X. X kuadrat dikali berapa supaya minus 2X kuadrat pangkat 3. Berarti koefisiennya 1. 1 kali berapa supaya minus 2? Ya minus 2. X kuadrat kali berapa supaya X pangkat 3? Atau 2 ditambah berapa supaya 3? Tambah 1. X di sini. X kuadrat dikali minus 2X kuadrat. Minus 2X pangkat 3. Minus X dikali minus 2X. Minus ya. Minus dikali minus. Positif ya. Positif 2X kuadrat. Minus 2 dikali minus 2X. Positif juga ya. Minus 2 dikali minus 2X. Positif 4X. Kita kurangkan. Minus 2X pangkat 3 dikurang sama. Berarti ini 0. Nggak usah tulis 0. Jadi minus 3X kuadrat dikurang 2X kuadrat. Dia bertambah banyak ya. Jadi minus 5X kuadrat. X dikurang 4X. Berarti minus 3X. Ya. Baru kita turunkan lagi. Minus 6. Nah, sekarang X kuadrat dikali berapa supaya minus 5X kuadrat? Pangkat dari X-nya sudah sama. Berarti cukup kita koefisiennya 1 dikali berapa supaya minus 5. Minus 5. Berarti X kuadrat kali minus 5. Minus 5X kuadrat. Minus X dikali minus 5. Positif 5X. Minus 2 dikali minus 5. Positif 10. Kita kurangkan. Berarti minus 3X kurang 5X. Minus 8X. Minus 6 dikurang 10. Minus 16. Jadi karena di sini pangkatnya pangkat 2, sisanya berpangkat 1, ya. Jadi kalau kita kalikan bagikan kan nggak bisa lagi ya. X kuadrat kali berapa supaya X? Nah, sudah nggak bisa karena di sini kuadratnya sudah lebih besar daripada di sini. Berarti di sini hasil baginya, ini hasil bagi. Ini, kemudian ini sisa. Ini sisa. Ini hasil bagi. Itu ya. Kemudian kita menggunakan cara yang lain. Kalau dia pembaginya tadi bisa kita faktorkan. Ya, coba ya. Tadi nomor 3, X pangkat 4 kurang 3X pangkat 3 kurang 5X kuadrat ditambah X kurang 6 dibagi X kuadrat kurang X kurang 2. Jadi kita faktorkan. Faktor dari X kuadrat kurang X kurang 2. Faktor ya, faktor. X kuadrat kurang X kurang 2. Ini X. Ini kita buat aja ya. Caranya kan sudah bisa ya. Berarti X tambah 1. Ya. Berarti X-nya sama dengan 2. X-nya sama dengan 1. Di sini X sama dengan 2. Di sini X sama dengan min 1. Oke. Kita sudah ada tadi contoh di sini tadi. Di sini tadi. Kalau kita nilai sama hasil sisa tadi itu sebenarnya pengertiannya sama ya. Artinya kita substitusikan aja X-nya ke fungsinya tadi, berarti itu nanti sisa.
Perhatikan, karena di sini pembaginya berpangkat 2, berarti sisanya nanti berpangkat 1. Oke. Jadi kalau misalkan X pangkat 4 kurang 3X pangkat 3 kurang 5X kuadrat tambah X kurang 6 dibagi X kuadrat kurang X kurang 2, nanti ini kita kalikan dengan hasil bagi ditambah sisa ya. Sisanya tadi kita misalkan di sini boleh AX tambah B ya, nggak masalah. AX tambah B gitu ya. AX tambah B ya. Berarti kita substitusikan dia satu-satu ya ke dalam yang akan kita bagi tadi bernilai 2 dan min 1. Satu-satu kita masukkan. Setiap X kita ganti dengan 2 yang pertama. Untuk X sama dengan 2. Berarti kita masuk langsung ke sini saja. Berarti kalau kita masukkan di sini 2 kuadrat ya, 2 kuadrat 4 ya, dikurang 2 0 ya. 4 kurang 2 2, 2 dikurang 2 0. Berarti di sini langsung aja kita masuk ke sisa ya. Langsung kita masukkan sisa. Untuk X sama dengan 2, berarti sisanya tadi A kali 2 tambah B. Maaf ya. Maaf, kita masukkan dulu ke sini tadi dari awal. X sama dengan 2, berarti 2 kuadrat berapa? Ini sama ya. 2 kuadrat itu 16 dikurang 2 pangkat 3 8 dikali minus 3 minus 24. 2 kuadrat 4 dikali minus 5 minus 20 ditambah 2 kurang 6 sama dengan kita masukkan 2 kuadrat 4 kurang 2 2 kurang 2 0. Berarti 0 dikali berapapun 0 langsung masuk ke sisa, sama dengan A kali 2 ditambah B. Oke gitu ya. 16 dikurang 24 minus 8. Minus 8 dikurang 20 minus 28. Minus 28 ditambah 2 minus 26. Minus 26 dikurang 6 minus 32 sama dengan A kali 2 2A tambah B gitu ya. Kemudian untuk X sama dengan min 1, berarti min 1 pangkat 4 1 dikurang min 1 pangkat 3 itu min 1. Kalau dia pangkat ganjil, kalau minus berarti tetap minus. Min 1 dikali min 3 tambah 3 ya. Kemudian min 1 pangkat 2 1 dikali minus 5 minus 5. Kemudian ditambah min 1 atau kurang 1 saja dikurang 6 sama dengan langsung ke sisa. Berarti A dikali min 1 ditambah B. 1 tambah 3 4. 4 dikurang 5 min 1 minus 2 minus 8 sama dengan min A ditambah B. Ini tadi persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Baru kita pakai eliminasi substitusi ya. Minus 32 sama dengan 2A tambah B. Minus 8 sama dengan min A tambah B. Karena sudah ada koefisien B-nya sama, kita kurangkan aja. Minus 32 dikurang minus 8, artinya minus 32 ditambah 8. Minus 24 ya, minus 24 ya. Minus 24 sama dengan 2A dikurang minus A. Berarti jadi tambah 2A tambah A. Berarti 3A. Atau A sama dengan minus 24 dibagi 3. A-nya sama dengan minus 8. Kemudian setelah dapat A sama dengan minus 8, kita substitusi aja ya, biar mudah, nggak usah pakai eliminasi pun bisa, atau eliminasi pun nggak masalah ya. Berarti untuk A sama dengan minus 8 kita substitusikan ke yang paling bawah saja, substitusi ke bawah, yaitu minus 8 sama dengan minus A tambah B. Minus 8 sama dengan minus A minus 8
ditambah B. Minus 8 sama dengan minus dikali minus 8 jadi 8 ditambah B. Berarti masing-masing ruas dikurang 8 ya, supaya disisa B. Berarti minus 8 dikurang 8, di sini sisa B ya, atau minus 16 sama dengan B. Berarti sisanya, tadi sisa itu AX tambah B. Tadi di sini AX tambah B. Berarti A-nya gantikan minus 8X ditambah B 16, berarti kurang 16. Ini sisanya ya. Jadi dua alternatif, jika bisa kita faktorkan, pembaginya bisa kita faktorkan, maka bisa dengan cara yang di sana, atau kalau susah mencari faktor pun boleh menggunakan pembagian biasa. Sisanya tetap sama ya, minus 8X kurang 16. Minus 8X kurang 16. Itu kira-kira materi kita pada pagi hari ini. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-temannya ya anakku. Terima kasih.